Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Setelah kita mengucap syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan berselawat atas nabinya SAW, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat Al-Hadid, mulai dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15-nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Yauma, pada hari taro engkau wahai Muhammad SAW melihat al-mu'minin, orang-orang yang beriman yang laki-laki, wal mu'minat, dan juga orang-orang yang beriman yang perempuan, di mana mereka semua itu yas'a nuruhum, betul-betul memancar, menyebar cahaya mereka itu. Baina aidihim, di depan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan para hambanya yang beriman, baik lelaki maupun perempuan, di mana dulu mereka semasa hidup selalu berpegang teguh kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, selalu mengikuti cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk wahyunya, sehingga di akhiratnya pun Allah menganugerahi kepada mereka cahaya yang terang benderang, baik dari di depan mereka itu sendiri dan juga bahkan dari sebelah kanan mereka, yang mana mereka dari sebelah kanan dengan tangan kanan mereka menerima kitab catatan amal perbuatan mereka sebagai tanda kebahagiaan barang siapa yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya dari sebelah kanannya. Busyrakumul yaum, kata Allah, kabar gembira buat kalian semua pada hari ini. Luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kabar gembira kepada mereka, para hambanya yang beriman. Berupa apa? Jannatun, yaitu berupa surga yang tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawah istana dan pepohonannya sungai-sungai. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar, sungai arak yang sangat lezat untuk diminum dan tidak memabukkan, tidak seperti arak di dunia. Dan juga ada sungai air mineral yang sangat tawar, yang enak untuk diminum. Semuanya menyegarkan dan tidak ada yang kedaluarsa ataupun tidak enak untuk diminumnya. Khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalamnya, di dalam surga itu selama-lamanya. Saudara sekalian, siapapun kita pastinya ingin menerima dan mendapatkan kabar gembira yang begitu sangat luar biasa tersebut. Ditambah lagi di saat di akhirat nanti kita membutuhkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun menganugerahkan cahaya yang terang benderang dikala mereka mau menyeberang sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam.
cahaya mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Ada yang cahayanya sangat luar biasa, segede gunung. Ada yang segede pohon kurma. Ada yang segede hanya orang berdiri. Dan bahkan ada yang cuma ada di jempolnya saja, itu pun kadang hidup kadang mati. Istilahnya kiep-kiep cahayanya. Semuanya tergantung dari amal perbuatan dan tingkat keimanan masing-masing. Cahaya itu Allah berikan. Dzalika huwal fawzul azim, yang demikian itu kata Allah adalah keberuntungan yang sangat agung. Surga, tempat yang kekal abadi, yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan, kesentosaan, kedamaian, keselamatan yang sangat luar biasa. Maka itulah kata Allah, keberuntungan yang amat sangat agung. Berbahagialah orang-orang yang beriman. Beruntunglah mereka karena mereka mengikuti petunjuk Allah, cahaya dari Allah dan bimbingan wahyunya ketika hidup di dunia. Maka di akhiratnya pun Allah antarkan dengan cahaya itu menuju ke surganya yang penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan yang amat sangat agung, kata Allah. Namun di balik itu semua, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, juga pada hari di mana orang munafik yang laki-laki dan orang munafik yang perempuan. Tentu orang munafik adalah orang yang hanya berpura-pura Islam, tapi hatinya menyembunyikan kekafiran. Mereka beramal, mereka berbuat seperti orang Islam yang lain beramal dan berbuat. Seakan mereka adalah orang Islam yang sebenarnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Apa yang dikatakan oleh orang munafik yang laki-laki dan perempuan nanti di akhirat? Lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Dikala mereka juga semula Allah kasih cahaya itu. Akan tetapi dikala telah mencapai batas dinding yang memisahkan antara surga dan neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memadamkan cahaya orang munafik tersebut. Padahal saat itu sangat dibutuhkan cahaya, karena mau menyeberang jembatan, dan agar jangan sampai mereka terpleset, yang nanti apabila jatuh pasti masuk neraka jahanam. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala hendak membuktikan kemahakuasaannya, kemahatauannya. Walaupun memang mereka dulu di dunia seperti layaknya orang-orang Islam, sholat berjamaah bersama orang Islam yang lain di masjid, berpuasa, mungkin juga berdoa, berzikir, baca Quran, mungkin juga hadir di pengajian. Tapi Allah Maha tahu isi hati mereka. Mereka orang-orang munafik tersebut berkata kepada orang yang beriman di saat cahaya mereka padam, "Unzuruna,
tunggulah kami, wahai orang-orang yang beriman. Naqtabis min nurikum, kami ingin mengambil sepotong atau sedikit saja, meminta dari cahaya kalian. Namun sayang, harapan mereka pupus sudah. Karena orang-orang yang beriman menjawab, qila, dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang kalian sana. Di suasana kegelapan yang gelap gulita. Faltamisu nuran, maka silakan kalian mencari sendiri cahayanya di sana. Karena itu pilihan kalian dulu semasa di dunia. Faduriba bainahum bisurin, faduriba, maka kemudian dipasangkan bainahum, di antara mereka, bisurin, dengan pagar dinding pembatas, di mana lahu babun, dinding pembatas itu memiliki pintu yang mana batinuhu fihi rahmah, dari arah batin atau arah dalamnya itu ada rahmat, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa zahiruhu min qibalihil azab, dan sebelah zahirnya atau sebelah luarnya dari arah hadapannya itu di sana ada azab neraka. Artinya Allah Subhanahu wa taala membatasi, memasang dinding pembatas bahwa sebelah dalam ada rahmat, itu surga, dan sebelah luarnya berhadapan dengannya itu ada neraka, azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik yunadunahum, kata Allah, mereka menyeru, memanggil-manggil orang-orang yang beriman dengan mengatakan, alam nakun ma'akum, tidakkah dulu waktu di dunia kami orang munafik ini bersama kalian juga, ikut sholat berjamaah, ikut kegiatan, ya seperti apa yang kalian lakukan, bermuamalah dengan kalian, bahkan saling menikah dengan kalian. Artinya mereka beralasan bahwa dulu kami orang munafik ini hidup bersama kalian, sama dengan kalian. Qalu, mereka orang beriman berkata, ahli surga ini, bala, ya memang betul kalian di dunia dulu hidup bersama kami, bercampur dengan kami. Karena kami menganggap kalian secara zahirnya adalah seperti kami, orang Islam zahirnya. Walakinnakum, akan tetapi sesungguhnya kalian semua adalah fatantum anfusakum, menfitnah diri-diri kalian sendiri, menjerumuskan diri-diri kalian sendiri, melakukan perbuatan yang mengantarkan kalian kepada kebinasaan, yaitu kepura-puraan, kemunafikan. Kalian sendiri, ulah kalian sendiri yang menyebabkan kalian binasa. Watarbastum, dan kalian sangat menunggu-nunggu agar kami ini dibinasakan, diazab, ataupun
dihancurkan, dikalahkan. Itulah yang kalian inginkan waktu di dunia terhadap kami orang Islam, terhadap kami orang yang beriman, terhadap Islam dan kaum muslimin. Kalian menunggu-nunggu, mengharap-harap supaya kami ini hancur dan kalah oleh para musuh. Wartabtum, dan kalian juga ragu, tidak yakin dengan hari pembalasan, dengan hari akhirat. Ragu terhadap kebenaran syariat Islam ini. Itulah kalian waktu di dunia, kata orang-orang yang beriman. Bahkan wagharatkumul amani, wagharatkum, dan menipu kalian al-amani, angan-angan kosong kalian. Bisikan-bisikan syaitan menipu kalian, sehingga kalian tidak benar-benar dengan penuh keyakinan untuk mengerjakan dan mengamalkan syariat Islam ini. Seakan-akan kalian akan masuk surga, seakan-akan kalian akan diampuni dosa-dosanya dengan penuh kebanggaan dan bangga diri, seakan-akan surga sudah ada di kantong diri kalian. Itulah angan-angan kosong yang ada pada diri kalian, dikibuli oleh syaitan, ditipu oleh syaitan. Perbuatan jahat kalian, seakan-akan kalian merasakan keindahan dan kebaikan, padahal itu adalah keburukan dan kejahatan. Itulah syaitan, angan-angan kosong kalian yang menipu kalian semasa hidup di dunia. Hatta ja'a amrullah, sampai datang urusan Allah, yaitu ajal kematian menjemput kalian. Dan kehidupan pembalasan di akhirat nyata bagi kalian. Wa gharrakum billahil ghurur, wa gharrakum, dan menipu kalian billahi, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap syariatnya. Ternyata kalian ditipu oleh al-ghurur, oleh para setan yang memang mereka itu kerjaannya tukang menipu kalian. Kalian tidak mau berpegang teguh mengikuti arahan dan petunjuk dari Allah dan Rasulnya yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Kalian tidak peduli dengan itu. Kalian hanya berpura-pura, menipu diri kalian sendiri. Bahkan kalian berusaha untuk menipu orang-orang yang beriman, menipu Allah. Yukhadi'un Allah waladzina amanu. Mereka orang munafik itu hendak menipu Allah dan juga menipu orang-orang yang beriman, akan tetapi Allah membalas tipuan kalian. Allah Maha tahu kejahatan dan bahkan isi hati kalian yang sangat dalam sekalipun. Allah Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fal yauma, pada hari ini kata Allah, la yu'khadhu minkum, tidak akan diterima dari kalian fidyatun, yaitu tebusan sebesar apapun dan sebanyak apapun. Bahkan andai kata emas sepenuh langit dan bumi atau 2 kali lipatnya, tidak akan diterima tebusan itu dari kalian, wahai orang-orang munafik. Wala minalladzina kafaru, dan tidak pula akan diterima tebusan itu walau dari orang-orang kafir sekalipun. Tidak akan Allah terima tebusannya untuk supaya kalian selamat dari azab neraka. Tidak mungkin. Apapun yang kalian beri tebusan, tidak mungkin bisa diterima oleh Allah. Apalagi nggak punya apa-apa kalian.
Hukum Allah tidak seperti hukum di dunia manusia. Hakim bisa disuap atau oknum-oknum, ya, pihak-pihak penegak hukum bisa disuap. Itu dunia. Tapi di akhirat jangan tanya. Allah Maha Adil. Ingat. Ahkamul hakimin. Allah Maha Adil. Gak mungkin bisa disuap. Gak mungkin bisa dipengaruhi hukumnya. Tidak mungkin bisa diintervensi. Ma'wakumun nar. Tempat tinggal kalian adalah neraka yang sangat panas dan sangat pedih azab dan siksanya, dan itu kekal abadi selamanya. Itulah tempat kalian. Itulah yang kalian inginkan, yang kalian ingkari, yang dulu kalian tidak percaya terhadap apa yang Allah sudah memperingatkan kalian dengannya. Hiya maulakum. Dia neraka itu adalah tempat perlindungan bagi kalian. Tempat tinggal kalian. Wa bi'sal masir. Dan seburuk-buruk tempat kembali. Itulah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Betapa mereka sangat dihinakan. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihinakan oleh orang-orang yang beriman. Mereka teriak-teriak, mengaku-ngaku bahwa diri mereka waktu dulu di dunia bersama kalian, wahai orang-orang yang beriman. Namun Allah Maha tahu. Tidak bisa ditipu dan dikibuli oleh kalian, wahai orang-orang munafik. Kalian masuk neraka sebagaimana juga orang kafir masuk neraka dan tidak bisa menebus. Tidak akan diterima oleh Allah tebusan apapun dan tidak akan bisa keluar kalian semua dari azab api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita selamat dari azab neraka dan masuk surga, menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, istiqamah sampai akhir hayatnya, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.